Aku tidak pernah meminta warisan apapun dari nenekku. Bukan rumah, bukan tanah, apalagi ilmu. Tapi 3 hari setelah beliau dimakamkan, setiap kali aku memejamkan mata, selalu ada sosok yang duduk di ujung ranjangku. Diam, tidak bergerak. Bau kemenyan memenuhi kamar, padahal tidak ada satupun yang dibakar. Dan bisikan itu berbahasa Sunda kuno, lirih, seolah berasal dari dalam dinding rumah. Orang-orang desa bilang, kalau orang pintar meninggal tanpa menyerahkan ilmunya, ilmu itu tidak akan hilang. Ia akan mencari penerusnya sendiri. Dan sejak malam itu, aku sadar yang dicari adalah aku. Hai, apa kabar kalian? Semoga sehat dan semangat selalu. Makasih ya udah mampir ke channel Hanya Horor. Ya udah yuk, langsung aja kita mulai ceritanya. Desaku berada di tanah Sunda, jauh dari keramaian kota. Rumah-rumah berdiri berjajar di sepanjang jalan sempit, diapit sawah dan kebun bambu yang selalu mengeluarkan suara gesekan pelan saat tertiup angin malam. Siang hari, desa ini terlihat biasa saja. Anak-anak bermain, orang-orang bekerja di sawah, dan suara motor sesekali melintas. Tapi, ketika matahari terbenam, suasananya berubah. Sunyi menjadi lebih dalam, dan gelap terasa lebih berat. Aku tinggal bersama ibu di rumah tua peninggalan kakek dan nenek. Rumah panggung dari kayu dengan lantai papan yang selalu berbunyi setiap kali diinjak. Sejak kecil, aku sudah terbiasa dengan suara itu, jadi tidak pernah benar-benar takut. Tapi, ada satu ruangan yang selalu membuatku tidak nyaman. Kamar belakang milik nenek. Pintunya jarang dibuka, dan nenek selalu melarang siapapun masuk ke sana. Nenek dikenal sebagai orang pintar di desa. Tidak pernah mengaku dukun, tapi semua orang tahu. Jika ada orang sakit yang tak kunjung sembuh, jika ada yang merasa diganggu makhluk halus, atau jika ada masalah yang tak bisa dijelaskan, mereka datang ke rumah nenek. Biasanya malam hari, mereka tidak pernah lewat pintu depan, selalu lewat samping. Datang dengan wajah tegang, pulang dengan wajah lebih tenang, meski kadang masih terlihat takut. Aku sering melihat mereka dari kejauhan, mendengar suara nenek berbicara pelan, kadang seperti sedang membaca sesuatu. Tapi aku tidak pernah diajari apapun. Setiap kali aku bertanya, nenek hanya tersenyum tipis dan menyuruhku pergi. Pernah sekali ia berkata, ilmu itu bukan untuk semua orang, dan tidak semua orang sanggup menanggungnya. Aku menganggap semua itu bagian dari kepercayaan orang tua, sampai malam sebelum nenek meninggal. Malam itu, hujan turun deras. Angin kencang membuat daun pisang di belakang rumah saling bergesekan, menimbulkan suara berisik yang tidak biasa. Nenek memanggilku ke kamarnya. Suaranya lemah tapi jelas. Aku duduk di samping ranjangnya. Tangannya menggenggam tanganku erat, dingin, lebih dingin dari biasanya. Matanya menatapku lama, seolah ingin mengatakan sesuatu yang penting, tapi tidak sanggup diucapkan. Ia hanya menarik nafas panjang, lalu memejamkan mata. Beberapa jam kemudian, ia meninggal dunia. Pemakaman berjalan seperti biasa, banyak warga datang. Banyak yang menangis, banyak pula yang terlihat lebih diam dari biasanya. Setelah semua selesai dan malam tiba, rumah terasa kosong, tapi juga terasa penuh. Sulit dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang tertinggal. Malam pertama setelah pemakaman, aku bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, aku berdiri sendirian di depan rumah. Semua lampu mati. Dari dalam terdengar suara langkah kaki mendekat. Pintu terbuka sendiri, dan nenek berdiri di sana. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan ia memanggil namaku pelan. Aku ingin mendekat, tapi kakiku terasa berat, seolah tertahan tanah.
Aku terbangun dengan nafas terengah dan tubuh basah oleh keringat. Saat itulah, aku mencium bau kemenyan yang sangat kuat di kamarku. Bau itu nyata, menusuk hidung, dan membuat kepalaku sedikit pusing. Aku menyalakan lampu, memeriksa sekeliling, tapi tidak ada apa-apa. Aku mencoba menenangkan diri. Berpikir itu hanya mimpi karena terlalu lelah. Malam kedua, aku terbangun karena suara langkah kaki di lorong rumah. Pelan, teratur, seperti orang berjalan tanpa alas kaki. Suara itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku menahan nafas. Jantungku berdegup kencang. Beberapa detik berlalu, tapi pintu tidak terbuka. Saat aku memberanikan diri membuka pintu, lorong kosong. Hanya udara dingin yang menyambutku. Malam ketiga, aku mulai benar-benar takut. Aku terbangun dan merasakan tubuhku tidak bisa digerakkan. Mataku terbuka, tapi aku hanya bisa menatap langit-langit kamar. Dari sudut mataku, aku melihat bayangan hitam duduk di ujung ranjang. Sosok itu tidak bergerak, tapi kehadirannya terasa sangat berat. Dadaku sesak, nafasku pendek. Aku ingin berteriak memanggil ibu, tapi suaraku tidak keluar. Setelah beberapa saat yang terasa sangat lama, bayangan itu menghilang. Aku langsung bangkit dan menangis tanpa suara. Bau kemenyan kembali memenuhi kamar. Keesokan harinya, beberapa warga tua datang ke rumah. Mereka berbicara pelan dengan ibuku. Wajah ibu terlihat pucat dan beberapa kali ia menoleh ke arahku dengan tatapan khawatir. Aku tidak mendengar semua pembicaraan mereka. Hanya satu kalimat yang jelas masuk ke telingaku. Ilmu itu sedang mencari penerus. Saat itu, aku belum sepenuhnya mengerti maksudnya. Tapi sejak malam itu, aku tahu satu hal. Kematian nenek bukanlah akhir dari semua cerita. Sesuatu sedang bergerak, perlahan, mendekat. Dan entah aku siap atau tidak, warisan yang tidak pernah kuminta itu mulai menandai keberadaanku. Sejak malam-malam itu, tidur bukan lagi tempat beristirahat bagiku, melainkan pintu menuju ketakutan yang sama setiap hari. Aku mulai menghindari memejamkan mata. Jika bisa, aku akan duduk bersandar di dinding sampai pagi, menunggu cahaya matahari masuk lewat celah jendela. Tapi tubuh manusia punya batas. Ketika rasa lelah menang, aku tetap akan tertidur. Dan saat itulah semuanya dimulai. Setiap kali aku terlelap, aku selalu terbangun di jam yang sama, antara 2 dan 3 dini hari, tidak pernah meleset. Mataku terbuka sendiri, seperti ada yang membangunkanku. Dadaku terasa ditekan dari dalam, nafasku pendek, dan tubuhku berat seperti ditindih batu. Aku tahu, sebelum menoleh, bahwa sosok itu sudah ada. Bayangan itu selalu duduk di ujung ranjangku. Awalnya hanya terlihat seperti gumpalan hitam tanpa bentuk jelas. Tapi semakin malam berganti, bayangan itu semakin nyata. Aku mulai bisa melihat siluet tubuhnya, bahu yang membungkuk, rambut panjang yang terurai, dan kepala yang sedikit menunduk. Ia tidak pernah bergerak, tidak pernah mendekat, hanya duduk, seolah sedang menungguku bangun. Aku mencoba berdoa, mencoba membaca apapun yang kuingat. Tapi setiap kali aku membuka mulut, lidahku terasa kaku. Kata-kata yang keluar justru bukan bahasa yang kukenal. Bunyi-bunyi aneh keluar begitu saja, pelan, seperti bisikan. Setelah sadar, aku langsung menutup mulutku sendiri dengan tangan, takut mendengar apa yang akan keluar selanjutnya. Bisikan itu tidak hanya terdengar di malam hari. Kadang saat aku sendirian di rumah, duduk di ruang tamu, aku mendengar suara pelan memanggil namaku dari arah kamar nenek. Suaranya sangat lirih, seperti tertahan tembok. Jika aku mendekat, suara itu langsung hilang, tapi perasaan diawasi tidak pernah pergi.
Ibuku mulai menyadari perubahan pada diriku. Aku sering melamun, pandanganku kosong, dan mudah terkejut oleh suara kecil. Ia pernah bertanya apakah aku sakit. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Bagaimana aku menjelaskan bahwa setiap malam aku ditemani sesuatu yang tidak bisa kulihat sepenuhnya, tapi bisa kurasakan dengan sangat jelas. Suatu siang, aku tertidur tanpa sengaja di kursi ruang tamu. Dalam tidur singkat itu, aku bermimpi berada di sebuah tempat asing. Sebuah hutan lebat dengan pepohonan tinggi dan cahaya matahari yang hampir tidak menembus tanah. Di tengah hutan itu, aku melihat nenek berdiri membelakangiku. Ia mengenakan kebaya hitam, rambutnya disanggul rapi. Ia tidak terlihat menyeramkan, justru terlihat tenang. Ketika ia menoleh, wajahnya bukan wajah nenek yang kukenal. Matanya hitam seluruhnya, tanpa putih. Ia membuka mulut dan mengucapkan kalimat yang membuatku terbangun dengan teriakan tertahan. Ilmu geus nempel. Ilmu itu sudah menempel. Sejak mimpi itu, gangguan semakin nyata. Tubuhku sering terasa dingin tiba-tiba, terutama di bagian punggung dan tengkuk. Kadang tanganku bergerak sendiri, seperti sedang menulis sesuatu di udara. Aku pernah mendapati diriku berdiri di depan kamar nenek tanpa ingat bagaimana aku sampai di sana. Pintu kamar itu terbuka sedikit dan dari dalamnya tercium bau kemenyan yang lebih pekat dari biasanya. Aku tidak berani masuk. Malam Jumat datang dengan perasaan yang jauh lebih berat. Sejak maghrib kepalaku berdenyut hebat. Lampu rumah berkedip beberapa kali lalu stabil. Angin malam membawa suara-suara aneh dari luar, seperti orang berbicara pelan di kejauhan. Saat aku berbaring, aku tahu malam itu akan berbeda. Begitu tertidur, tubuhku terasa ditarik masuk ke dalam kegelapan. Aku terbangun dalam kondisi tidak bisa bergerak. Bayangan di ujung ranjang kini terlihat jauh lebih jelas. Aku bisa melihat wajahnya, wajah nenek, tapi pucat dan kosong, dengan senyum tipis yang tidak pernah kulihat semasa hidupnya. Ia tidak berbicara, tapi telingaku dipenuhi bisikan, banyak suara, saling tumpang tindih, menggunakan bahasa Sunda lama yang entah bagaimana bisa kupahami. Mereka berbicara tentang janji, tentang garis darah, tentang tugas yang belum selesai. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Aku menggeleng pelan, berusaha menolak. Dalam hatiku aku berteriak agar semuanya berhenti. Tapi semakin aku melawan, tekanan di dadaku semakin kuat. Aku merasa seperti akan mati di tempat tidurku sendiri. Saat bayangan itu menghilang, aku langsung muntah di lantai kamar. Tubuhku gemetar hebat. Ibu terbangun dan berlari ke kamarku. Ia memelukku erat sambil menangis, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang berdiri di belakangnya. Sesuatu yang ikut mendengarkan. Keesokan harinya, ibuku memanggil seorang sesepuh desa. Orang itu datang dengan wajah serius, membawa air dan beberapa benda yang tidak kutahu kegunaannya. Ia hanya melihatku sebentar, lalu menarik napas panjang. Katanya, tanda-tandanya sudah jelas. Ilmu itu tidak hanya mendekat, tapi sudah mulai menyatu. Ia bilang kalau dibiarkan, aku bisa kehilangan diriku sendiri. Tapi jika ditolak dengan cara yang salah, akibatnya bisa lebih buruk. Ilmu warisan tidak pernah suka ditinggalkan begitu saja. Ia akan mencari jalan lain. Sejak saat itu, aku mulai sadar. Ini bukan lagi sekadar gangguan atau mimpi buruk. Ada sesuatu yang benar-benar hidup bersamaku sekarang. Sesuatu yang tumbuh di dalam diam, menunggu waktu yang tepat untuk bangkit sepenuhnya. Dan aku tahu, cepat atau lambat, aku akan dipaksa memilih. Malam itu ditentukan tanpa pernah benar-benar dibicarakan secara terbuka.
Tidak ada tanggal yang disebutkan, tidak ada jam yang pasti. Tapi sejak pagi, perasaanku sudah tidak tenang. Udara terasa lebih berat dari biasanya, seperti menekan dada setiap kali aku menarik nafas. Ayam-ayam di belakang rumah tidak berkokok seperti biasa. Angin pun jarang bergerak, membuat daun-daun pisang tergantung kaku, seolah ikut menunggu sesuatu. Sesepuh desa datang menjelang maghrib. Ia tidak sendiri. 2 orang tua lain ikut bersamanya. Wajah mereka serius, hampir tanpa ekspresi. Ibuku menyambut mereka dengan tangan gemetar. Tidak ada basa-basi, tidak ada senyum. Semua langsung mengarah ke kamar belakang. Kamar nenek, ruangan yang selama ini selalu terkunci. Saat pintu kamar itu dibuka, bau kemenyan langsung menyergap hidungku. Jauh lebih kuat dari sebelumnya. Padahal tidak ada asap, tidak ada bara. Bau itu seperti sudah meresap ke dinding, lantai, dan udara. Lampu minyak dinyalakan, cahayanya temaram, membuat bayangan benda-benda di dalam kamar bergerak pelan di dinding. Aku disuruh duduk di tengah ruangan, tepat di atas tikar tua yang sudah digelar. Begitu aku duduk, kepalaku langsung terasa ringan, seperti melayang, tapi tubuhku justru semakin berat. Tanganku gemetar, tanpa bisa kukendalikan. Dari sudut mataku, aku melihat simbol-simbol aneh tergambar di lantai. Samar, tapi jelas. Aku tidak tahu apa artinya, tapi melihatnya saja membuat dadaku sesak. Sesepuh itu mulai berbicara pelan. Suaranya tidak keras, tapi setiap kata terasa masuk ke dalam kepala. Ia berkata bahwa ilmu warisan tidak pernah benar-benar mati. Ia hidup dari garis darah, dari janji-janji lama yang dibuat leluhur. Jika tidak diterima dengan benar, ilmu itu akan menjadi liar. Dan ketika menjadi liar, ia tidak hanya mengambil satu orang. Ia menatapku lama, lalu berkata bahwa tanda-tanda pada diriku sudah terlalu jelas. Gangguan, bisikan, mimpi, semua itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mempersiapkan. Persiapan menuju penerimaan atau menuju kehancuran. Saat itu, Atu mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Pelan, teratur, semakin mendekat. Padahal semua orang yang ada di dalam rumah itu sudah berada di dalam ruangan itu. Lampu minyak bergoyang, apinya mengecil, lalu membesar lagi. Udara mendadak dingin, membuat bulu kuduku berdiri. Aku merasakan sesuatu berdiri tepat di belakangku. Tanpa melihat, aku tahu itu nenek. Kepalaku terasa seperti ditekan dari 2 sisi. Suara-suara muncul bersamaan, tidak lagi berbisik, tapi berbicara saling tumpang tindih. Bahasa Sunda lama, jelas, tegas, dan penuh perintah. Aku mulai mengisak, bukan karena takut saja, tapi karena tubuhku terasa seperti bukan milikku lagi. Sesepuh itu berkata bahwa inilah saatnya memilih, menerima dengan syarat-syarat yang harus dijaga seumur hidup, atau menolak dengan risiko yang tidak bisa dihentikan. Ia menyebutkan pantangan-pantangan, kewajiban-kewajiban, dan harga yang harus dibayar. Tidak semua disebutkan dengan jelas. Ada hal-hal yang katanya baru akan aku pahami seiring waktu. Aku mencoba menolak. Dalam hatiku, aku berteriak bahwa aku tidak mau hidup seperti nenek. Aku tidak mau menjadi orang yang didatangi malam-malam oleh ketakutan orang lain. Aku ingin hidup normal. Tapi setiap kali niat itu muncul, dadaku terasa semakin sakit. Napasku terputus-putus, pandanganku menggelap. Di saat itulah aku mendengar suara nenek dengan sangat jelas. Ia tidak marah, ia tidak mengancam. Suaranya tenang, hampir lembut. Ia berkata bahwa ia juga pernah menolak. Ia juga pernah ingin hidup biasa. Tapi ilmu itu tidak pernah pergi.
Ia hanya menunggu sampai penolakan berubah menjadi penyesalan. Sesepuh itu menambahkan satu kalimat yang membuat darahku terasa dingin. Jika aku terus menolak, ilmu itu akan mencari jalan lain. Bisa lewat ibuku, bisa lewat anggota keluarga lain. Dan ketika itu terjadi, akibatnya akan jauh lebih buruk. Aku menoleh ke arah ibuku, wajahnya pucat, matanya basah oleh air mata yang ditahannya sejak tadi. Tangannya gemetar saat ia menggenggam kain di pangkuannya. Di saat itulah aku sadar, penolakanku bukan hanya tentang diriku sendiri. Dengan suara yang hampir tidak keluar, aku mengangguk. Begitu aku menerima, semuanya berubah. Tekanan di dadaku menghilang. Suara-suara mendadak lenyap seperti disapu angin. Udara kembali hangat. Lampu minyak menyala stabil. Bayangan-bayangan di dinding berhenti bergerak. Tubuhku terkulai, lemas, seperti baru saja kehilangan sebagian dari diriku. Sesepuh itu mendekat dan menempelkan tangannya di kepalaku. Ia membaca sesuatu dengan suara sangat pelan. Aku tidak lagi merasa takut, tapi ada perasaan kosong yang aneh, seolah sesuatu telah masuk dan menetap. Malam itu aku tidur di kamar nenek. Untuk pertama kalinya sejak nenek meninggal, aku tertidur tanpa mimpi. Tidak ada bayangan di ujung ranjang, tidak ada bisikan, tidak ada bau kemenyan. Hanya gelap dan sunyi, tapi ketenangan itu terasa asing. Hari-hari setelahnya memang lebih tenang, gangguan berkurang, aku bisa tidur lebih lama, tapi tidak pernah benar-benar nyenyak. Setiap kali aku tertidur, ada perasaan seperti ditemani, bukan sebagai gangguan, tapi sebagai kehadiran yang sadar. Kadang aku terbangun dengan posisi tubuh yang berbeda. Kadang aku mendapati tanganku kotor tanah, padahal aku tidak kemana-mana. Dan setiap malam Jumat, tanpa pernah gagal, aku terbangun tepat pukul 3 pagi. Jantungku berdebar, telingaku menangkap suara-suara jauh yang dulu tidak pernah kudengar. Aku mulai memahami satu hal yang tidak pernah dijelaskan secara terang-terangan oleh sesepuh itu. Ilmu leluhur tidak hanya meminta penerimaan, ia meminta kesadaran. Dan harga yang harus kubayar bukanlah rasa sakit atau ketakutan semata, melainkan tidur yang tidak akan pernah benar-benar tenang. Karena sekarang, setiap kali aku memejamkan mata, aku tahu aku tidak pernah sendirian. Sejak malam itu, hidupku memang berjalan seperti biasa di mata orang lain. Aku bangun pagi, beraktivitas, berbicara dan tertawa seperti manusia normal. Tidak ada yang tahu bahwa setiap kali malam datang, aku selalu menyiapkan diriku untuk satu hal yang sama. Tidak tidur dengan sepenuhnya tenang. Aku tidak lagi melihat bayangan duduk di ujung ranjang. Tidak ada bisikan panik atau bau kemenyan yang muncul tiba-tiba. Tapi ketenangan itu justru lebih menakutkan. Karena aku tahu, apa yang dulu datang sebagai gangguan, kini telah menjadi bagian dari diriku. Aku belajar satu hal dari semua ini. Warisan tidak selalu berbentuk harta atau nama baik. Di beberapa keluarga, warisan bisa berupa beban yang tak terlihat, tanggung jawab yang tidak bisa ditolak, dan janji lama yang tetap hidup meski orangnya telah lama mati. Ilmu leluhur bukan sekedar kekuatan, tapi ikatan. Sesepuh desa pernah berkata, ilmu seperti ini tidak pernah benar-benar dimiliki. Manusialah yang dimiliki oleh ilmu itu. Kita hanya menjadi tempat singgah sebelum akhirnya harus menyerahkannya lagi pada generasi berikutnya. Kini aku mengerti kenapa nenek terlihat lelah di masa tuanya.
kenapa matanya selalu menyimpan sesuatu yang tidak pernah ia ceritakan. Ia bukan menyembunyikan rahasia. Ia hanya tidak ingin aku merasakan apa yang ia rasakan. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa menanggung ini. Yang aku tahu, setiap kali aku memejamkan mata dan merasakan kehadiran itu di sekitarku, aku selalu teringat satu hal. Ilmu ini tidak pernah benar-benar tidur. Dan selama aku masih hidup, aku pun tidak akan pernah benar-benar tidur nyenyak lagi. Sampai sini dulu cerita kita kali ini. Share video ini ke teman-teman kalian kalau kalian suka cerita ini. Jangan lupa klik like dan subscribe channel Hanya Horor, karena masih banyak cerita yang belum sempat aku ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Horor pamit. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.